Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Jadi sekarang sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, saya minta kepada saudara Fikri untuk memimpin dulu doa sebelum belajar. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya persilakan dulu saudari untuk memimpin salah satu lagu wajib nasional. Jadi sekarang kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan. Ya sekarang saya mau kita melakukan dulu semua tepuk anak soleh. Bisa semua tak? Bisa. Sekarang saya kasih abang tepuk anak soleh. Satu. Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Terima kasih. Sekarang saya mau tanya dulu. Ada yang masih ingat pelajaran kita yang lalu? Ingat. Ada yang masih ingat? Ingat. Apa pelajaran kita yang lalu itu nak? Bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Ada yang masih ingat itu? Apa yang dibahas itu dulu? Ya, coba silakan berdiri nak. Apa yang dibahas pada waktu itu? Terbebas dari kotoran. Ada yang terbebas dari kotoran. Pengertiannya apa itu nak? Kalau terbebas dari kotoran? Pengertiannya bersih. Jadi bersih itu artinya terbebas dari kotoran. Ada lagi yang masih ingat? Oh iya, silakan nak. Apa yang diingat? Najis terbagi tiga, yaitu satu najis ringan, dua sedang, tiga berat. Iya, tepuk tangan dulu. Iya, dulu nak. Ya, jadi najis itu terbagi tiga. Ada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Ya, jadi sekarang yang akan kita bahas adalah tentang wudu. Jadi materi kita hari ini adalah wudu. Namun sebelum kita masuk materi, kita mau tahu dulu apa sebenarnya tujuan yang ingin kita capai setelah belajar tentang wudu. Apa tujuan yang ingin kita capai? Yang ingin kita mau capai yaitu pertama kita setelah belajar tentang wudu ini, kita itu sudah tahu apa itu artinya wudu. Jadi setelah belajar ini tentang wudu, kita sudah tahu apa itu artinya wudu. Kenapa kita harus berwudu? Kemudian ditahu sebentar itu bagaimana itu syarat-syarat sah daripada wudu. Bagaimana wudu supaya bisa sah. Kemudian ditahu juga bagaimana itu rukunnya wudu. Ada berapa rukunnya wudu. Ditahu juga sebentar apa-apa yang membatalkan wudu. Nanti sudah diambil wudu, tapi ada sesuatu yang kita lakukan, ada sesuatu yang terjadi sehingga wudu kita menjadi batal. Jadi ditahu sebentar apa yang bisa membatalkan wudu. Setelah juga kita belajar tentang wudu ini, sebentar itu ditahu nih bagaimana caranya berwudu dengan benar. Itulah beberapa tujuan yang ingin kita capai
setelah pembelajaran wudhu ini. Siap tak? Siap? Siap semua, harus semangat. Ya, siap? Siap. Iya, begitu. Baiklah nak, sekarang saya akan masuk kepada materi. Coba kita perhatikan di atas nak. Coba, ini dulu yang pertama. Apa itu di atas? Coba apa? Baca dulu. Iya. Jadi wudhu itu salah satu cara mensucikan diri dengan menggunakan air. Menggunakan air. Itulah yang dimaksud dengan wudhu. Coba saya tanya dulu. Kita biasa mengambil wudhu karena kita mau apa itu? Jadi kita mengambil wudhu karena kita mau melaksanakan sholat. Iya. Sekarang kita lanjut, coba perhatikan. Syarat sah wudhu. Ada berapa itu? 4, 5. Ada berapa? 5. Satu, apa satu? Beragama Islam. Wih, jadi itu wudhu sah kalau kita beragama Islam. Biar sudah berwudhu, kalau bukan agama Islam, itu wudhunya tidak sah. Jadi syarat sah wudhu adalah pertama dia beragama Islam. Apa yang kedua? Mumayyiz. Orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Coba, ini anak-anak sekalian sudah bisa ini membedakan yang mana baik, yang mana tidak baik. Misalnya ada dua benda. Di sini yang satu kenai kotoran, di sini bersih. Kita membedakan kira-kira yang mana bersih, yang mana kotor? Tahu? Ya. Berarti kita itu kalau mengambil wudhu, berarti wudhu kita sudah sah. Kenapa? Karena sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tidak baik. Jadi itu kalau anak-anak masih kecil dan masih bayi, tidak bisa bedakan itu yang baik dengan yang tidak baik. Biar anak tinggi manjat di, belum tahu dibilang jatuh. Biar kotoran pegang di, belum tahu dibilang yang mana dibilang kotor. Itu belum sah biar berwudhu. Ngerti? Iya. Sekarang yang ketiga, apa yang ketiga? Tidak berhadas besar. Jadi nanti itu sah wudhu kalau kita tidak berhadas besar. Apa contohnya itu berhadas besar? Itu seperti pelajaran yang lalu itu, salah satu contohnya hadas besar adalah misalnya perempuan. Itu kalau dewasa nih, biasa haid. Biasa dikata? Biasa? Ya. Itu perempuan kalau habis haid, tidak bisa langsung berwudhu. Tetapi dia harus mandi dulu. Dia harus mandi wajib. Sudah mandi wajib, baru bisa berwudhu. Kemudian yang keempat, apa lagi nak? Menggunakan air suci dan mensucikan. Wih, ingat, perhatikan ya. Ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa contohnya itu? Suci tapi tidak bisa mensucikan. Air apa? Misalnya air kelapa. Itu air kelapa yang suci. Tapi bisa air kelapa yang dipakai untuk berwudhu? Tidak. Jadi air kelapa itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang bisa dipakai untuk bersuci itu misalnya air sungai, air sumur, air ledeng, air hujan. Itu dia itu suci dan bisa dipakai untuk bersuci.
kalau air teh, air kopi, air kelapa suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Sekarang kita lanjutkan. Ini apa ini? Tidak ada yang menghalang Iya. Tidak ada yang menghalangi sampai air itu ditubuh. Apa contohnya yang biasa menghalangi itu? Misalnya begini, sakit kah? Ini sakitku keras sekali, tidak bisa kena air. Kalau kena air, itu penyakitku tambah keras. Itu namanya yang bisa menghalangi air di tubuh kita. Kalau kena di air baru penyakit kita tambah keras, maka kita bisa tidak mengambil air tapi harus diganti dengan tayamum. Iya. Nah, kita sekarang kita lanjut yang kedua. Rukun wudu. Ada berapa? 6. Ada? 6. Bedakan ininya. Perhatikan baik-baik. Tadi syarat-syarat sah wudu. Sekarang rukun Wudu. Wih. Ini rukun wudu kah? Iya. Ada berapa? 6. Ada 6. Kalau ada salah satunya ini yang 6 yang kita tidak lakukan, maka wudu kita tidak sah. Saya ulangi. Ini yang 6, kalau ada salah satunya yang tidak kita laksanakan, maka wudu kita menjadi batal. Apa yang satu? Niat. Kalau berwudu baru tidak berniat tidak sah wudu. Membasuh muka, ini muka. Kalau berwudu baru tidak dibasuh di muka, wudu kita tidak sah. Ini juga mengusap kepala, ini mengusap kepala. Kalau tidak bisa di kepala ya tidak sah wudu, tidak batal, tidak sah. Selanjutnya, jadi sekarang saya akan membagikan gambar. Jadi gambar itu ada juga keterangan di bawahnya. Jadi kita perhatikan gambarnya dan baca-baca keterangan yang ada di bawahnya. Saya bagikan dulu. Jadi perhatikan baik-baik gambarnya Dina. Kemudian baca-baca. Ya, ini kita perhatikan gambarnya. Kita perhatikan baik-baik gambarnya. Kemudian dibaca-baca itu apa itu keterangan yang ada di situ. Sudah dapat semua? Sudah. Iya. Kalau sudah dapat dibaca dulu baik-baik. Perhatikan itu gambar. Sudah dibaca semua? Sudah. Sudah perhatikan itu gambar? Sudah. Tugasnya sekarang setiap kelompok menulis apa yang anak-anakku tahu tentang sunnah wudu. Jadi tulis itu ada berapa yang tahu itu tentang sunnah wudu. Sekarang tulis dulu setiap kelompok. Ada yang sudah menulis? Pak. Ada? Ya, kelompok 1 coba berdiri. Baca apa itu? Sunnah wudu. 1. Membaca basmalah. 2. Menggosok gigi. 3. Mencuci telapak tangan. 4. Mengusap seluruh kepala. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Ada lagi kelompok lain yang bisa? Ya, coba kelompok 3. Silakan berdiri. Sunnah wudu. 1. Membaca basmalah. 2. Menggosok gigi. 3. Mendahulukan yang kanan. 4. Membaca doa setelah selesai. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok berikutnya. Ya baiklah anak-anak sekalian. Sekarang saya mau perlihatkan
lihatkan dulu di atas. Coba lihat semua di atas. Coba lihat sunnah wudhu ada berapa? Ada berapa? Ada tuh 7. Yang pertama membaca basmalah. Iya. Jadi itu kalau kita berwudhu, basmalah itu sunnah. Jadi dia tidak baca di basmalah, wudhu kan tetap sah. Ngerti? Ya. Apa yang kedua? Menggosok gigi. Itu biasanya itu disunatkan ki. Kalau berkumur-kumur itu sambil gosok-gosok gigi. Ya. Jadi kapan berwudhu kita gosok-gosok gigi ki, berarti itu pahalanya bertambah. Tetapi kalau tidak gosok gigi ki, itu wudhu tetap sah. Ngerti? Ya, sekarang yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan. Biasanya ini mencuci ini kedua telapak tangan ini. Ini sunnah. Biar tidak dicuci, itu wudhu tetap sah. Tidak bisa nggak? Iya. Ya sekarang ada yang mau nonton video? Ada. Ya. Jadi sekarang kita akan menonton video tentang cara dilakukan wudhu. Ya, sekarang perhatikan baik-baik videonya. Ya, perhatikan dulu di atas. Ya, perhatikan di bawah apa tulisannya itu. Kemudian syarat sah wudhu. Sudah semua nonton video nah? Sudah? Sudah. Berarti kan juga baik itu video. Iya. Setelah nonton video tadi, ada yang ingin bertanya? Ya coba kelompok 3 mau bertanya. Yang lain dengarkan. Coba. Apa saja yang dapat membatalkan wudhu? Oh, pertanyaannya kelompok 3. Apa saja yang dapat membatalkan itu wudhu? Ada kelompok lain yang bisa jawab? Ya coba kelompok 1 jawab. Hal yang membatalkan wudhu: 1. Bersentuhan laki-laki dan perempuan. 2. Terbalik-balik caranya. 3. Hilang akalnya. Oh iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk jawabannya. Dari jawabannya kelompok 1 itu yang bisa membatalkan wudhu, apa yang pertama bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Jadi itu memang membatalkan wudhu itu. Kalau laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bersentuhan ini, berarti wudhunya batal. Kemudian dia ambil ke wudhu, tapi tak balik-balik caranya. Kaki dulu, baru tangan, baru kepala, tak balik-balik. Kalau tak balik-balik berarti wudhunya menjadi batal. Apalagi tadi itu hilang akalnya, gila. Jadi kalau ada orang sudah ambil wudhu baru hilang akalnya, itu wudhunya menjadi batal. Ada kelompok lain yang bisa menjawab lagi? Ya coba kelompok 2. Buang angin, buang air kecil, tertidur, buang air besar. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Jadi kalau menurut kelompok 2 yang bisa itu membatalkan wudhu, buangi angin. Tahu itu apa itu buang angin? Iya, biasa ada lewat di belakang. Hapus sih. Ya. Jadi kalau sudah diambil wudhu, langsung dibuang angin, berarti wudhu menjadi batal. Buangi air kecil, buangi
tiba-tiba mau kencing, mau beol, itu kalau sudah kencing, sudah beol, maka wudhu kita menjadi batal. Apa lagi? Apa lagi tadi? Buang air kecil, tertidur. Biasa pergi sholat Jumat di masjid? Biasa itu kalau membaca khutbah itu di atas, ada orang biasa sandar-sandar di tembok tertidur. Biasa lihat? Iya. Jadi kapan ada orang sudah ambil wudhu baru dia tertidur, maka wudhunya itu menjadi batal. Dia harus mengambil ulang kembali. Ya, sudah mengerti? Iya. Jadi begitulah ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu. Coba kita lihat di atas kesimpulannya. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Coba lihat. Buang air, baik air kecil maupun besar, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, tidur, hilang akal atau mabuk atau gila. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Jadi sekarang kita sudah memperhatikan di atas di papan tulis apa yang ditampilkan oleh Bapak, sudah menonton video, sudah melihat semua itu gambar-gambar yang sudah dibagikan. Jadi kita itu sudah jelas tentang bagaimana itu wudhu. Sekarang kita akan praktek. Kita akan praktek tentang bagaimana caranya mengambil air wudhu. Saya persilakan untuk kelompok 2 dulu yang naik untuk mengadakan praktek. Ya, coba naik kelompok 2. Jadi diperhatikan baik-baiknya karena saya akan ambil nilainya. Apa yang bagus caranya? Ya, coba. Yang pertama bagaimana caranya itu kalau mengusap tangan sampai siku? Iya, bagus. Jadi kita mulai dari yang kanan dulu, baru ke yang kiri. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Bagus sama. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kalau berkumur-kumur? Iya. Jadi kalau kita berkumur-kumur, itu diusahakan gigi itu digosok-gosok sedikit. Iya, supaya kalau ada makanan itu yang terselip di gigi dia bisa hilang. Ya. Kemudian itu dilakukan berapa kali? 3. Iya, 3 kali ya. Ya bagus untuk kelompok 2. Tepuk tangan kawan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih nak. Silakan. Sekarang kelompok berikutnya, kelompok 3, silakan nak. Ya, jadi sekarang kita sudah melakukan praktek. Sekarang bawa semua HP nak. Bawa semua HP. Ya, sekarang kasih naik dulu HP-nya. Kasih naik HP-nya. Baru buka. Kita lihat dulu kita lihat di ada itu grup kelas 4 PAI. Ada tugas di situ, ada lembar kerja siswa,
Kita buka, kemudian kita lihat, baru kita kerja nak. Silakan. Sudah dapat semua kertasnya? Sudah. Ya, sekarang perhatikan itu di HP-nya. Ada di situ soal, kita kerja dulu. Kita kerja dulu semua. Ya. Silakan nak. Ya, sekarang sudah semua kerja. Tugasnya? Sudah. Sudah. Ya, sekarang saya minta Fikri kumpul dulu nak. Kumpul dulu tugasnya. Kumpul dulu. Ya, terima kasih nak. Duduk kembali. Ya, jadi sebelum saya tutup ini pelajaran, saya ulangi kembali bahwa wudhu itu sangat penting. Kenapa? Kenapa itu wudhu penting? Karena apabila mau kita melaksanakan sholat, itu sholatnya tidak sah kalau kita tidak ambil air wudhu. Ya, biar berapa rakaat yang kita lakukan, kalau kita tidak mengambil air wudhu, maka sholat kita itu menjadi batal, tidak sah. Itulah pentingnya wudhu. Kemudian wudhu itu ada syarat sahnya, ada rukunnya, ya. Ada hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Itu sudah kita pelajari semua, kita juga sudah melakukan praktek bagaimana itu caranya berwudu dengan benar, kita semua sudah lakukan. Jadi saya kira untuk pelajaran hari ini tentang wudu itu cukup sekian. Dan pelajaran kita yang akan datang yaitu tentang tayamum. Ya, saya ulangi. Pelajaran kita minggu yang akan datang apa? Tayamum. Jadi minggu depan itu yang akan kita pelajari adalah tentang tayamum. Ya, jadi sebelum kita pulang saya minta kita menyanyikan dulu bersama-sama lagu-lagu Islam. Ya, saya minta kepada anak Fikri untuk memimpin lagu. Ya, lain berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua. Ya, silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita menyanyikan lagu bersama-sama. Lagu dimulai. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Sekarang kita akan membaca dulu doa sebelum kita pulang. Saya persilakan kita kelas untuk memimpin doa. Silakan nak. Kita sini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Jadi anakku sekalian, untuk pelajaran hari ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya, bisa bermanfaat terutama pada diri kita semua ini. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.